Anda mungkin pernah dengar rumor gila yang menghubungkan Jeffrey Epstein dengan penciptaan Bitcoin. Tapi, apa sih kebenarannya di balik semua itu? Nah, kali ini kita akan telusuri fakta-fakta sebenarnya yang terungkap dari dokumen-dokumen yang baru dirilis. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Apa benar klaim sensasional ini? Yuk kita bedah sama-sama, kita pisahkan mana yang cuma fiksi dan mana fakta di balik hubungan rumit antara Epstein dan dunia kripto. Oke, kita mulai dari yang paling heboh dulu ya, email Satoshi yang katanya dari Epstein ini. Kalau kita lihat baik-baik, ini jelas-jelas palsu. Ada kesalahan teknis yang konyol, kayak ada 2 baris kepadanya. Aneh kan? Tapi yang paling penting, email ini sama sekali nggak ada di arsip Departemen Kehakiman. Jadi fix ini hoax. Lupakan email ini, kita fokus ke cerita yang sebenarnya. Nah, setelah kita singkirkan mitosnya, sekarang kita masuk ke lapisan kebenaran yang pertama. Peran Epstein itu bukan sebagai pendiri, sama sekali bukan. Tapi perannya jauh lebih menarik. Dia adalah seorang pengamat super awal yang punya koneksi luar biasa di lingkaran elit teknologi dan keuangan. Coba deh perhatikan kutipan ini. Ini dari email tahun 2009. Bayangin, waktu itu Bitcoin bahkan belum genap setahun umurnya. Tapi Epstein, dia udah ngomongin soal alternatif keuangan baru. Ini nunjukin kalau visinya itu tajam banget. Dia udah ngelihat potensi teknologi ini jauh sebelum orang lain sadar. Dan jaringannya itu bukan main luasnya. Dia sering pakai acara-acara kayak makan malam eksklusif buat deketin tokoh-tokoh kunci. Dokumen-dokumen yang ada mengungkap diskusinya dengan Peter Thiel, email-emailan soal investasi sama Adam Back dari Blockstream, bahkan dia punya koneksi ke Michael Saylor jauh sebelum Saylor dikenal sebagai rajanya Bitcoin. Jaringan ini bukan cuma buat ngobrol-ngobrol aja ya. Epstein benar-benar mengikuti jejak uang. Dia menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan yang jadi tulang punggung ekosistem kripto. Dan inilah yang secara signifikan ikut membentuk pasar modal kripto yang waktu itu masih baru banget lahir. 3 juta dolar. Ini jumlah spesifik yang dia tanamkan. Mungkin sekarang kedengarannya nggak seberapa, tapi saat itu angka ini menempatkan dia tepat di jantung industri yang siap meledak jauh sebelum orang banyak meliriknya. Dan ini bukan investasi sembarangan. 3 juta dolar itu dia tanam di tahun 2014 ke Coinbase yang waktu itu valuasinya cuma 400 juta dolar. Coba bandingkan sama sekarang. Coinbase udah jadi raksasa miliaran dolar. Ini bukti nyata betapa besar pengaruh finansialnya sejak awal di pasar modal kripto. Tapi jangkauannya lebih dalam lagi. Dia bahkan berinvestasi di infrastruktur inti Bitcoin lewat perusahaan namanya Blockstream. Nah, yang menarik, investasi ini disalurkan lewat dana yang dikelola oleh Joey Ito dari MIT. Ya, MIT yang itu. Dari sinilah ceritanya jadi makin kusut dan rumit. Sekarang kita masuk ke bagian paling kompleks dan paling gelap dari cerita ini. Gimana uang dari Epstein secara diam-diam bisa mendanai pengembangan inti Bitcoin lewat salah satu universitas paling bergengsi di dunia. Ini soal krisis etika yang luar biasa dalam. Gini alur uangnya yang berbelit-belit. Pertama, Epstein donasi ke MIT Media Lab. Kedua, MIT sengaja menutupi asal-usul uang itu. Ketiga, dana yang udah dicuci ini dipakai untuk mendanai Digital Currency Initiative atau DCI. Nah, dari sinilah gaji para pengembang inti Bitcoin dibayarkan. Dan bagian paling tragisnya, para pengembang ini sama sekali nggak tahu kalau uang yang mereka terima berasal dari sumber yang tercela. Dan ini buktinya, nggak bisa disangkal. Sebuah email dari Direktur MIT, Joey Ito, langsung ke Epstein. Dia bukan cuma tahu, tapi juga berterima kasih dan mengakui kalau uang itu membantu mereka memenangkan para pengembang kunci. Luar biasa. Nah, sebagai kontras, dengarkan tanggapan dari Direktur DCI-nya sendiri, Neha Narula, setelah semua ini terbongkar. Dia bilang, pendanaan yang tidak bisa diterima, seandainya saya tahu, saya tidak akan pernah menerima uang ini. Ini menunjukkan betapa dalamnya pelanggaran etika yang terjadi dan betapa kagetnya orang-orang di dalam inisiatif itu yang nilai-nilai mereka dikompromikan tanpa mereka sadari. Anehnya, di balik semua cerita kelam ini ada juga hasil positif yang tidak terduga. Babak kelam ini justru memaksa seluruh ekosistem Bitcoin buat introspeksi, sebuah proses yang menyakitkan tapi ternyata sangat diperlukan. Skandal ini jadi semacam wake-up call besar-besaran. Semua orang jadi sadar betapa bahayanya pendanaan yang sumbernya nggak jelas dan ditutup-tutupi. Akhirnya, ini jadi pemicu perubahan besar menuju transparansi dan independensi dalam mendanai pengembangan open source yang krusial ini. Dari krisis inilah lahir organisasi-organisasi baru yang kuat dan transparan. Muncullah nama-nama seperti Brink, Spiral, dan Human Rights Foundation yang sekarang jadi pilar pendanaan pengembangan Bitcoin.
Mereka memastikan para pengembang tahu persis dari mana uang mereka berasal, jadi mereka bisa bebas dari pengaruh tersembunyi. Jadi, pada akhirnya kita kembali ke pertanyaan yang mendasar. Kisah Epstein ini memang tidak merusak kode Bitcoin, tapi ini menyoroti kerentanan manusia yang ada di sekitarnya. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting untuk direnungkan. Dalam sistem yang dirancang untuk menghilangkan kepercayaan, bagaimana kita memastikan integritas dari orang-orang yang membangunnya?